Suryadi, Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Dokter. Alhamdulillah. Sehat, Pak Dokter Rika. Pagi Alhamdulillah Pak. sehat. Ya. Selamat pagi semua. Wah, luar biasa nih. Semangat ya anak muda. Suaranya bagus Pak, aman suaranya. Semoga Alhamdulillah. internetnya kita stabil ya sampai akhir Insya ya. Allah, insya Allah, insya Allah. Mantap ya. Di mana ini Pak Sur? Ya, di belahan bumi utara. Bantura, Banten Utara. Oh, Banten Utara ya. Iya, iya, iya. Kabar Pak Dokter. Siap, Selamat pagi baik. Pak Ya. Dika. Selamat Alhamdulillah. pagi Bapak Ibu semua. Selamat bergabung. Kita kumpul-kumpul di hari Sabtu. Kumpul-kumpul positif ya ini Bapak Ibu. Siap, siap. Ini anak-anak muda ya, bikin kita semangat ini. Iya, oh, Pak Sur ajak dong ini apa kawan-kawan muda mahasiswanya. Ah, ya, ya. Sudah beredar itu, cuma mungkin nanti diingatkan kembali nih. Ini Mas Ilham ini Sudah ada beredar di grup. teman-teman ini. Siap, siap. Izin Pak, saya absen lewat chat ya Pak ya. Oke Siap. ya, silakan Pak ya. Pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesanmu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku. Bapak dan Ibu, kami juga menyediakan virtual background ya. Sudah kami share juga di grup HIPMI. Bisa digunakan bagi yang ingin on kamera, terutama nanti di sesi foto. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terpikirkan olehku, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit Off cam karena sambil mengawasi. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Baik, yang tidak bisa on kamera tidak apa-apa, tidak masalah. Semoga masih bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ya. Ya kalau bisa di on kamera Bapak Ibu biar kita saling Ya, mengenal ya, yang bagi tidak yang ada khusus. ya tidak ada kepentingan hajat mendesak gitu. Nah kita kan bisa saling mengenal Bapak Ibu. Ya, saya mungkin sambil sapa-sapa ini Mbak El. Pak Boleh, boleh. Gunawan Ekoran, selamat pagi Pak Gunawan. Pak Pak Gunawan ini Yuyus kebetulan pribadi, gimana Pak? mahasiswa saya juga dari Tual. Wah, selamat bergabung ya Pak Gunawan. Bawa tim juga ini Pak Suryadi. Ya, Ini ada Ibu siapa ini? Mbak atau Ibu ini Natasha Lika Madari ya. Hadir, Prof. siap. Masih Selamat Pak Zainal. bergabung. Pak Zainal juga nih. Oh, luar biasa nih. Pak Terima kasih. Zainal ya, makasih ada Ibu Fatmawati ya. Ada Pak Suhar Diman di sini. Pak Yanto, Pak Muhammad Amin. Ya, Prof. Siap, Pak Yanto. Oh, ini Pak Yanto ini dari Jambi nih, Pak Rika. Wah, Riau, Pak. wah Riau, itu Riau. Oh, Rio, maaf, Rio, Rio. Riau ya. Nah, Iya. berarti kawan kita eh Saya yang Jambi, luas sih Prof. Pak depannya. Iya, Jambi. Jadi, Assalamualaikum, Prof. Siap. Wes. Pak Amin, sehat Pak Amin. Nah, ini Alhamdulillah. Jambi. ya, Rawamangun ini, amin. Pak Ardika, Dokter Ardika ini. Ternyata alhamdulillah teman-teman nih banyak Wah, yang bergabung juga nih. ya, Ibu Lucia, Lucia Yovita ini ada Mas Ya. Rian. Ini Pak Saludin Muiz ini gabung nggak ini di on kamera Pak? Pak Toto, Pak Ilham.
Mas Ilham ini ya, Mas Ilham Herda ya. Pak Dadang mana Pak Dadang? Enggak, Bapak, betul Bapak. Ilham Berte, Bapak. Oh ya, monggo dibuka kameranya Mas Ilham. Ini Udah kawan dibuka. saya ini. Oh, izin Pak, saya coba dulu Pak ya. Soalnya lagi Gimana Pak charging. Dokter? Alhamdulillah Nah, sehat ini Pak semua. Dadang udah gabung ini. Luar biasa Masih ya. Pak Dadang. Siap, siap, siap. Coba. Alhamdulillah. Kita tunggu bentar ya. Bapak Ibu, Mbak Eliana ya. Bentar lagi, kurang sekian menit kita buka ya. Saya kurang tahu. Kalau Sabtu itu sekolah masuk ya Pak Suryadi ya? Ada yang Sekolah sebagian menurut saya. masuk. Berarti nggak ada pakem aturan yang pas ya, yang pasti ya. Masuk enggaknya ya. Iya. Tergantung kebijakan ya. Sekolah yang belum full day school tetap masuk, Pak. Hmm. Oh ya ya ya. Saya kira Sabtu itu iya deh libur. Lalu ada yang masuk ya. Iya, iya. Pak Yanto dari mana ini? Pak Yanto ini. Oh iya, ini Riau, Bro. Riau. ngajar. Oh Riau. Wah. Riau. Dari Rengat ya? Bukan. Mahasiswa Pak Suryadi, Pak. Oh siap. Beliau mengajar di sekolah di kawasan ini apa namanya Industri. pusat industri sawit. Kelapa sawit. Ya, Pak, ya betul. Itu. Oh. Iya. Kalau perlu minyak sawit boleh lah. Kalau enggak Minyak bonggolnya orang, aja Pak. Minyak bonggol. orang. Kalau enggak bonggol ya Pak Yanto ya. Bonggolnya Iya, boleh Pak. lah. Minyak orang banyak. Waktu panen ya hari ini ya. Belum Pak Yanto? Sudah panen belum ini? Apa ya, Pak? Sudah panen atau belum? Ya, jadwal panen ya, Pak, Sabtu. Jangan panen. Kebun orang. Kebun orang ya. Ya. Itu Bapak Ibu yang belum punya virtual background ya itu di grup itu kami berikan. Nah, nanti waktu kita sesi foto bersama itu paling tidak seragam gitu ya, biar sama, biar bagus Bapak Ibu. Izin pakai HP, Pak. Oh ya Pak Amin, tidak apa-apa. Apa. Ya. Tapi terdengar dengan baik ya, aman ya, Ya, aman ya. Pak. Selamat pagi Pak Siono. Nah ini kita akhirnya ketemu Pak di apa namanya di media virtual ini. Biasanya kan di WA ya, di WA grup ya Pak Siono. Selamat pagi Pak.
Ya, selamat pagi, Pak. Pak Siono dari mana, Pak? Saya di Kerawang, Pak. Oh, Karawang ya. Iya, Pak. Kita beragam ini, Pak. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Jambi ya, dari Riau ya. Oke, oke. Monggo Mbak Iliana, sambil lalu kita mulai aja. Oke. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk dimulai. Dan saya juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang masih on audio, mohon untuk dibantu mute. Juga kepada panitia, dibantu dikontrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Hardika Prayudi Setiawan, SPD, MPD, MM. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Suryadi, SPD, MM. Yang terhormat keluarga besar Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia, HIPMI, serta seluruh peserta webinar dari berbagai kalangan yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Eliana Anjarwati yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, dengan tema Menjadi Cahaya di Tengah Tantangan Pendidikan. Pendidik Hebat, Bangsa Kuat. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat peran pendidik di tengah dinamika. Dengan semangat kolaboratif, kami informasikan bahwa webinar ini terbuka untuk umum dan tanpa biaya. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengundang sesama pendidik, pengajar, mahasiswa maupun siswa yang kiranya dapat memperoleh manfaat dari materi yang akan disampaikan. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin luas pula dampak positif yang kita sebarkan bersama. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang diisi dengan doa, menyanyikan lagu kebangsaan dan juga sambutan. Kemudian masuk pada sesi pertama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Hardika. Kemudian sesi kedua, pemaparan materi oleh Bapak Dr. Ahmad Suryadi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, penyerahan sertifikat, foto bersama, dan juga penutupan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk datang pada Sabtu pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Erik Firmansyah. Kepada Bapak Erik, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Eli. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa, menundukkan kepala, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya memimpin doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami semua berkumpul dalam semangat yang sama, yaitu semangat untuk berbagi, belajar, dan bertumbuh demi kemajuan pendidikan di negeri ini. Kami panjatkan syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengikuti webinar perdana yang diinisiasi oleh Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia ini. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik yang membuka jalan bagi kontribusi nyata dan berkelanjutan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kelancaran dalam acara pada pagi hari ini, serta keberkahan dalam setiap ilmu yang kami dapatkan. Instruktur dan para profesional yang hadir pada pagi hari ini sebagai pelita bagi generasi penerus bangsa. Tumbuhkan semangat kolaborasi, keikhlasan, dan niat tulus untuk terus belajar dan berbagi. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Bimbinglah kami agar selalu menjadi bagian dari solusi, menjadi insan yang membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan, sekecil apapun peran kami. Akhirnya, kami mohon ya Allah, ridhoilah kegiatan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Erik Firmansyah. Selanjutnya, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk duduk tegap dan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan kondisi mikrofon yang di-off-kan. Selesai? Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan dan pembukaan secara resmi oleh inisiator HIPMI kepada Bapak Dr. Hardika Prayudi Setiawan, SPD MPD MM, dipersilakan. Terima kasih Mbak Eliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sungguh merasa terhormat atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk menghadiri webinar perdana kami, Bapak dan Ibu. Ya, ini berkaitan dengan salah satu eh, tujuan ya ikhtiar kami, yakni adanya kegiatan edukasi untuk para pendidik yang ada di Indonesia. Tentu kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini, kami butuh masukan, saran, dan juga pertimbangan expert dari Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya Bapak dan Ibu nanti memberikan salah satu masukan yang bermakna, ataupun nanti Bapak Ibu ingin berpartisipasi guna menjadi narasumber ataupun materi untuk kegiatan serupa, maka kami sangat membuka lebar tangan kami untuk bisa kita lakukan bersama. Apabila ada suatu kegiatan hal yang kurang pas ya di hati Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya atas nama pribadi dan juga mewakili kawan-kawan yang panitia yang bertindak pada kegiatan pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya hal pertama ini kami sungguh sangat mengharap ya lompatan pertama ini menjadi lompatan yang sangat besar ya untuk menuju kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selanjutnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka.
Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Elian. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi pertama dengan topik peran pendidik muda sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Sebelum materi disampaikan, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber. Bentar, Pak Andika. Baik, narasumber pada pagi hari ini adalah beliau Dr. Hardika Prayudi Setiawan, SPD, MPD, MM, adalah seorang pendidik, peneliti, trainer, asesor, kompetensi, dan auditor sistem manajemen ISO. Saat ini beliau aktif sebagai trainer dan konsultan SDM di Quantum HRM Internasional sejak tahun 2020, menjadi dosen Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya sejak tahun 2017, dan juga pernah berkarir di Bank BCA Tbk pada tahun 2016 hingga 2019. Beliau menempuh pendidikan S1, S2 di bidang pendidikan bahasa dan sastra Inggris, serta S2 dan S3 di ilmu manajemen, fokus pada SDM dan organisasi. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi nasional, antara lain asesor metodologi SDM, auditor mutu internal perguruan tinggi, wawasan kebangsaan dan bela negara, serta pengukuran produktivitas dan asesor kompetensi BNSP. Kepada Bapak Dr. Hardika, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Eliana atas perkenalannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya memberikan wacana begitu Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan salam pejuang pendidikan begitu ya. Nanti mohon Bapak dan Ibu merespon dengan kalimat yang serupa ya. Salam pejuang pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengepalkan tangan. Kita suarakan dengan lantang ya Bapak dan Ibu. Kita coba curahkan emosi di dalam salam tersebut. Siap ya Bapak dan Ibu? Oke, kita coba 2 kali ya Pak Ibu ya. Yang pertama ini sebagai trial kita. Salam pejuang pendidikan. Salam pejuang pendidikan. Baik, satu kali Bapak Ibu terakhir ya, saya ingin emosinya diluapkan di situ, semangatnya dan sebagainya. Kita tunjukkan ya bahwa kita adalah seorang pejuang pendidikan yang berkontribusi ya Bapak Ibu ya kepada bangsa dan negara ini. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Salam pejuang pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, semangatnya sampai ke saya Bapak dan Ibu. Saya sungguh merasa, sekali lagi saya sampaikan, saya sungguh merasa terhormat atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya hal-hal semacam ini sering ya Bapak Ibu ikuti kegiatan-kegiatan webinar dan lain sebagainya. Namun yang membedakan adalah ya kita merupakan sebuah kumpulan yang memang spesifik yang berjuang di bidang pendidikan pada umumnya. Ya. Saya percaya Bapak Ibu memiliki komunitas ya, begitu di kalau guru di MGMP begitu ya, kalau di dosen mungkin asosiasi ataupun perkumpulan begitu. Namun ini kita coba rangkum menjadi perkumpulan yang lebih general, tidak spesifik. Karena di sini berkumpul para pendidik, para pejuang pendidikan ataupun yang antusias di bidang pendidikan ya, guru, dosen, staff, tutor, ataupun orang-orang yang memiliki concern kepada dunia pendidikan. Saya mohon izin sharing Bapak dan Ibu, saya tidak bermaksud menggurui. Bapak dan Ibu merupakan tokoh senior, mungkin yang lebih pengalaman daripada kami. Namun saya ingin mencoba membuat, menarasikan apa yang ada di benak pikiran saya Bapak dan Ibu. Cita-cita yang coba yang kami inisiasi begitu. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu memiliki semangat yang serupa dengan yang akan saya sampaikan. Izin share Bapak dan Ibu, apakah nampak Mbak Eliana? Masih menunggu. Masih menunggu. Sudah nampak. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian,
pada bahasan sharing yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan tentunya peran pendidik muda ya. Muda di sini saya akan berikan quote and quote ya, nanti mungkin akan saya elaborasikan di paparan selanjutnya. Tentunya sebagai agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Agen perubahan di sini saya akan highlight ya, penting karena di situ tidak hanya sebagai seorang pendidik ya ataupun pengajar, tapi kita merupakan sebuah agen perubahan ya, change agent ya, tentunya di dunia yang kita geluti sekarang ya, ini di dunia pendidikan. Nah, saya ingin memperkenalkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin siapa sih HIPMI itu ya? Bapak Ibu mungkin ada yang terprovokasi dengan ajakan-ajakan saya ya di media ataupun di WhatsApp gitu berkaitan dengan HIPMI ini. Ya HIPMI ini adalah wadah kita semua Bapak dan Ibu. Itu merupakan singkatan dari Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia, yang mana kami memiliki tujuan Bapak Ibu. Tujuan kami anggap mulia Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dari adanya perkumpulan ini, kami ingin membangun jejaring antar pendidik muda, lintas profesi, dan juga daerah. Harapannya lebih inklusif, dan berikutnya kami ingin menyediakan ruang edukasi yang berkelanjutan. Karena berkelanjutan, maka oleh karena itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lain ataupun yang serupa, tentunya untuk pengembangan kompetensi anggota. Yang ketiga menjadi wadah vokasi dan juga aspirasi pendiri muda terhadap kebijakan pendidikan, dan tentunya mendorong kolaborasi dan inovasi dalam dunia pendidikan. Dan terakhir, kami ingin menyediakan layanan konsultasi dan berbagai pengalaman antar pendidik. Ini bersifat inklusif, oleh karenanya nanti Bapak Ibu kami harapkan sumbang ide, sumbang saran, ataupun sumbang pikiran dan lain sebagainya ya, untuk sama-sama kita membesarkan perkumpulan atau jejaring ini. Nah, visi kami coba rangkum dengan kalimat yang kata kerja operasionalnya sangat spesifik, Bapak. Ya, ini ingin menjadi himpunan pendidik dan pengajar muda yang satu, unggul. Dia harus progresif dan juga kolaboratif. Tentunya dalam membangun pendidikan Indonesia yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing global. Kenapa berdaya saing global? Karena tidak dipungkiri pada zaman now ya, Bapak dan Ibu ya, internasionalisasi itu menjadi sebuah kewajiban ataupun keharusan perguruan tinggi juga sekolah pada umumnya berlomba-lomba ya untuk menjadikan lembaganya itu berlevel internasional ya. Oleh karenanya tentunya harapannya kita semua yang hadir pada pagi hari ini itu memiliki kompetensi yang berdaya saing global. Untuk kami ya, ini mendidik untuk negeri dan berkarya untuk bangsa. Lagi-lagi kami dengan semangat cinta tanah air ya, seluruh kegiatan yang kita lakukan ini itu tidak lain tidak bukan ini untuk kepentingan bangsa kita Bapak dan Ibu ya. Ini kita mendidik untuk negeri dan berkarya untuk bangsa. Nelson Mandela, pemegang Nobel ya, peraih Nobel, pernah menyatakan begini, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia. Oleh karenanya dengan pendidikan Anda dapat mengubah apapun. Ini terbukti Bapak dan Ibu. Dengan pendidikan kita memiliki kesempatan ya, untuk memungkinkan hal-hal yang tidak mungkin gitu ya, dengan bermodalkan pendidikan. Di sisi yang lain, mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin menyatakan begini, investasi dalam pengetahuan itu ternyata selalu membayar bunga terbaik ya. Kita akan mendapatkan hasil yang sangat manis Bapak Ibu, dan kita berinvestasi, kalau bahasa motivasinya itu investasi di leher ke atas itu ya, leher ke atas maksudnya isi kepala itu merupakan investasi yang terbaik untuk kita semua. Bagaimana dengan Menteri Pendidikan kita yang pertama, Ki Hajar Dewantara? Ini adalah jargon kita Bapak Ibu selama sebagai pendidik ya. Ingarso Sunturodo, Imadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ya, kita harus sebagai kalau depan kita berikan teladan, kalau ke tengah kita berikan kekuatan, yang terakhir kita berikan dorongan. Ini tidak semata-mata sebagai jargon Bapak dan Ibu ya. Kita coba internalisasi ya. Apakah bisa kita lakukan hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita yang pertama ini. Terakhir Bapak dan Ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani menyatakan begini, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya. Dan tidak pantas pula orang yang berilmu itu mendiamkan ilmunya.
Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini itu adalah orang yang berilmu. Itu dibuktikan dengan minimal administrasi kesarjanaan kita ya Bapak Ibu ya. Kita merupakan orang yang berilmu. Karena kita orang yang berilmu Bapak dan Ibu sekalian, maka haram hukumnya jika kita tidak membagikan ya ilmu kita kepada orang yang lain. Melalui selain kegiatan rutin kita ya Bapak Ibu ya mengajar ya. Tentu kita juga butuh kegiatan-kegiatan yang kita tidak mendiamkan ilmu kita ya. Salah satu kegiatannya adalah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sebegitu besarnya Bapak dan Ibu ya terkait dengan peran pendidikan kita. Namun ya kita tidak bisa pungkiri ya, kita tidak mau tutup mata juga. Tantangan pendidikan ini pasti sangat besar dan kita secara gampang akan bisa menyebutkan ya masalah-masalahnya. Bukan berarti saya fokus terhadap masalah, tidak. Namun ini sebagai isu yang akan saya mulai untuk bisa kita carikan kiat-kiat ataupun apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik muda. Saya ambil dari peta jalan pendidikan Indonesia yang baru-baru ini diterbitkan oleh Bappenas yang bekerja sama dengan Kemendikbud ya dan juga oleh Kemenak, bahwa ternyata ya ini yang lagi-lagi ya saya cuplik beberapa saja ini, bahwa akses pendidikan berkualitas itu kita masih belum merata. Jadi dibuktikan dengan sekian persen ya bahwa anak kelas 1 dan juga angka pendidikan kasar kita itu masih rendah ya dan tidak banyak yang memiliki sekolah, dan yang paling parahnya itu berkaitan dengan keterbatasan akses internet Bapak dan Ibu. Ya kita tidak bisa tutup mata ya, memang akses internet itu masih belum merata. Ya mungkin yang menikmati hanya di pulau-pulau tertentu ya, pulau-pulau besar tertentu. Di sisi yang lain Bapak dan Ibu, ini ada maraknya masalah